warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu kelas 7B hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Ya. Bertemu lagi kita hari ini belajar ilmu pengetahuan alam ya. Tentang nanti kita akan lihat apa yang akan kita lakukan hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah ada teman kalian yang kenapa? Bentar ya, ibu ini dulu. Apa namanya? Baik. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Ada hubungannya juga dengan materi sebelumnya, yaitu masih kita membicarakan tentang pencemaran yang ada di lingkungan. Kalau materi sebelumnya itu adalah tentang pencemaran tanah, ya, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran udara. Ya, sebentar lagi ibu akan menayangkan video, ya. Silakan kalian simak. Coba kalian hubungkan, ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang pencemaran tanah, salah satu pencemaran tanah itu apa? Disebabkan oleh apa polutannya? Sampah. Dalam bentuk apa misalnya sampah itu apa aja? Ada sampah limbah plastik. Terus apa lagi? Oke. Kalau minggu lalu kalian sudah tahu sampah atau limbah, contohnya kayak plastik tadi ya yang udah disebutkan, lenggak, ya, limbah plastik. Itu kenapa kok bisa menjadi bahan polutan bagi pencemar tanah? Karena apa? Siapa yang tahu kenapa sampah plastik itu menjadi bahan pencemar tanah? Ya, silakan. Sulit untuk diuraikan. Ya, sulit untuk diuraikan. Sehingga betul ya, plastik itu kan dia sulit diuraikan, akhirnya menumpuk, ya, tertimbun terus di lapisan tanah, sehingga menyebabkan misalnya tumbuhan itu sulit untuk tumbuh, ya kan, ya, akarnya sulit untuk bergerak mencari unsur hara. Nah, cara menanggulangi sampah plastik yang mencemari tanah itu salah satunya apa? Didaur ulang. Oke. Tapi kalian pernah lihat nggak? Apa kalian pernah bakar sampah? Atau kita lihat dulu deh videonya ya, bagaimana ya itu kita sering bakar sampah. Kita itu adalah membakar sampah. Dan kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pencemaran udara. Yuk. Gunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka. Dari awal ya. Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Sosietas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih membakar sampah rumah tangga dengan cara bahan. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar. Willy Johan, Angga Islam, dari Tadi tanggapan kalian setelah menyimak video tentang kita mungkin mau menghindari pencemaran tanah ya, seperti materi yang kita bahas minggu lalu dengan cara membakar sampah ya.
cara mudah atau singkatnya ini udah kita bakar biasanya seperti itu. Tapi ternyata gimana yang kalian lihat di video, cara tersebut benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Menyebabkan pencemaran udara. Yang kamu simak tadi di video, pencemaran udara itu ternyata bahaya ya. Bahayanya apa aja? Membuat kanker. Dari membakar sampah itu zat apa saja yang kalian hasilkan sehingga membuat misalnya kanker tadi yang dihasilkan? Asap. Itu kalau masuk ke aliran darah kalian jadinya apa? Dia mengambil oksigen dari dalam darah kamu atau mengatasi pencemaran udara. Kalian harus minimalisir dan harus sadar betul dong ya dari diri kalian sendiri begitu merugikannya yang namanya pencemaran udara, dan kalian harus sadar, harus bisa menjaga lingkungan kalian ya. Tuh. Nah, sebelum kita mencari tahu itu, kalian harus kerja kelompok ya. Kelompoknya sudah terbentuk dan nanti masing-masing kelompok punya kegiatan ya. Ibu random saja ya. Ada nanti kegiatannya dalam bentuk eksperimen ya. Ibu random mungkin di sini nanti ini ibu sediakan ada makhluk hidup berupa hewan sama tumbuhan. Kamu masukkan ke dalam toples nanti ya, ada kok lembar kerjanya nanti diberikan. Kemudian ada kelompok yang coba kalian bahas artikel ya. Artikel di dalamnya analisa semuanya mulai dari penyebabnya, kaitkan dengan ini, ada juga perintahnya, dan yang menganalisa video atau kasus dampak pencemaran ya udara ya. Maksudnya kasus tentang pencemaran udara ya. Nanti kelompok sini artikel dan sudah ya. Terus setelah kalian masing-masing punya tugas, silahkan kalian berdiskusi. Yang kalian diskusikan tadi apa? Ada 3 tadi ya. Analisa sumber pencemarnya, dampak pencemarannya, kemudian kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Nanti setelah ibu beri waktu kurang lebih 15 menit pasti bisa selesai ya. Masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari kerja kelompok kalian, ceritakan ke teman kelompok lain. Paham? Ya, baik. Ini ibu mulai bagikan ya kelompoknya. Ini apa namanya? Yang video misalnya satu ya. Ini ada 2 artikel dalam satu kelompok. Silakan kalian ini. Ya kalau sini linknya tadi Novia udah. Ini video yang mana? Ini Bu, yang kayak gini. Coba tanya. Oh ya udah ya. Ini cara ya. boleh dikasih garis gitu nggak? Boleh, memang. Stabilo. Boleh, terserah kalian nanti ya. Bebas aja. Bagaimana nyamannya kalian ini. Tapi di dalam kelompok nanti saling diskusi, cari ya. Saling diskusi apa nanti kesimpulannya sampaikan ke teman apa yang sudah kamu dapatkan dari ya sebentar ya Bu ya. Oh pakai sandi, ada apa-apa? Untuk kelompok ini insertnya lupa. Makin gana. Ini udah di siapa punya selotip nak? Gak ada kak? Ibu. Mana tadi lembar kerjanya? Sorry tahu.
warna pink. Iya deh kayaknya. Iya. Terdapat 5 bukit. Kan cara kerjanya seperti ini. Semua alat dan bahan sudah ready. Kemudian nanti ya, nah ini kok udah layu duluan ya. Ibu minta tolong siapa ambil yang masih seger di luar, yang kecil kayak gini tadi ada. Ya, duduk. Ini udah ada bolongan 1 HP atau lebih supaya cepat. Ya. Ada. Bisa lihat kirim. Kalian simak video. Nanti silakan kalian boleh bertanya apa saja tentang yang ada di video tersebut. Kalian diskusikan yang misalnya. Ibu, ini udah selesai ya? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke. Terus ngomong sini. Tadi udah. Satu kelompok kan? Oh, satu orang satu. Oh, oke. Mana Udah. Referensinya halaman 261 yang harus kalian mau tanya apa kesimpulannya yang ditulis ya. Ya, semuanya diskusi. Ini kelompok sini. Mana nyalain? Ibu harus pakai masker ya. Nanti ibu balik. Jaketnya nanti di ini. Mana tadi? Taruhnya di golongan itu, masukin ya. Nggak apa-apa deh, segini aja, nggak apa-apa. Nah, Minarnya lagi. udah, ini asapnya bakalan terkurung di dalam, ya kan? Sekarang, menurut kalian ini apa? Nanti kalian kerja. Ambil jangkrik, siapa yang mau? Ya, kalau bukanya, kalau kalian mau nanda apa-apa. Ini tolong ready. Tumbuhannya dulu dong ya kayaknya, yang harus siap nih, masuk sini nak, masuk sini nak. Mana ya? Wow, tutup. Jangkriknya kalau dulu. Jangkrik, ambil 1, jepit. Ini nih. Coba jepit dah, jepit. Takut. Ya ampun. Kan masih ini, nah gitu aja biar nggak terbang pelan-pelan aja. Jangkrik gede semua ya? Iya. Oh my god. Cepet. Aku takut gigit. Cepet. Gigit. Selesai nih. Woi, Mama. berapa menit kita ngambil jangkrik? Yuk. Ini nyampe. Jangan tremor, Alia. Dia takut. Aduh. Gak apa-apa. Mau nanti dia terbang. Sini ibu. Tuang aja semuanya. Oh iya. Atau minta. selesai nih jepitnya. Ya licin gitu loh. Amati. Apa yang terjadi? Itu jangkriknya ini banget ya. Gagah banget, masih kuat. Tapi ketika ada pencemaran udara, iya enggak pencemaran udara di dalamnya? Kenapa? Karena ada asap. Ada asap ya, kamu kasih asap. Amati bagaimana makhluk hidup yang ada di dalamnya ketika ada asap ini atau terkurung deh. Ya, ada pencemaran udara deh di dalam. Amati ya. Baik, semua kelompok sudah bekerja ya. Jadi waktu kurang lebih 15 menit. Ya, kemudian
siap-siap untuk saling menceritakan atau memberitahu yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusinya. Kejang-kejang. Iya. Ya kejang-kejang tuh. Ini yang tanpa udara apapun ya sebagai pembanding, maksudnya tanpa ada polusi, Dia jadi lemes gitu. dia tetap ada. Tapi itu juga kejang-kejang. Tapi ini kejang, lemes kayak kejang-kejang. Iya. Mencoba berlindung. Amati yang analisa di ini ya, ditulis ya kesimpulannya ya. Nih, ini terakhir di Yang padahal makanannya ada. Cara 6 bulan Ya. Benar, Tuhan anggap. Tapi ya karena apa? Ada pencemaran udara. Padahal dia mencoba bertahan hidup, ada makanannya, ada daunnya di dalam. Tapi karena ada pencemaran udara, menurut kamu jantungnya gimana? kejang-kejang. Nggak betah. Dia sekarang kayak enggak itu udah Aku kaitkan kalau teman kamu jelasin fokus yang kalian lakukan. 10 sampai 15 penyebabnya. Asal itu adalah susah untuk bernafas. Jangan lupa ya Kerja sebenarnya kayak susah nafas. jangan lupa apa? Kayak anggap aja asap rokok gitu kan meskipun ini Solusinya sama buat karakter kamu ngapain? Bombastic saja. Hidup lagi. Hidup lagi. badannya apa bahayanya paling udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya salah. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa saja sumber, faktor dan solusi untuk mengurangi pencemaran udara. Ya. Sumber pencemaran udara ada dari polusi udara dan asap ataupun asap dari rokok. Dampaknya ada Polusi udara. Ya. Cara menanggulangi atau solusi menurut Profesor Agus supaya pencegahan dengan mengubah polusi udara harus dilakukan sehingga kasus respirasi dapat dikurangi. Transportasi pribadi, mengurangi pemakaian sampah, mengubah Kelompok lain ya, kelompok 2 ya yang maju tadi adalah bagian apa namanya yang mendapat artikel ya, mereka ini membaca atau mendapat artikel tentang polusi udara. Katanya dengan judulnya apa ini, polusi udara itu dapat menyebabkan angka penyakit respirasi itu tinggi. Maksudnya respirasi itu adalah penyakit pada pernapasan kita itu menjadi tinggi. Tadi yang mana disampaikan bahwa apa, polusi udaranya itu disebabkan jet polutannya berupa rokok ya tadi ya. Terus asap pembakaran Ya. dan polusi udara ya polusi udara. yang bisa disebabkan dari asap kendaraan. Ya asap kendaraan juga. Ya itu kejadiannya di mana? Nak? Nah, maksudnya kotanya atau kasusnya ada di mana? Jakarta. Di Jakarta. Oke ya. Oke. Nah, di Jakarta ternyata sampai masuk artikel. Ya memang berarti itu sudah kasus dong ya. Penyakit respirasi atau pernapasan ternyata tinggi ya. Artikel tersebut. Kenapa menurut kamu di Jakarta itu kok tinggi? Apa namanya, polusi udaranya? Banyak populasinya pastinya ya. Banyak penduduknya Banyak sehingga penduduk. alat transportasi yang digunakan juga lebih banyak. Nah, yaitu yang mana transportasi itu menghasilkan Polusi udara. polusi berupa asap kendaraan ya. Terus lagi banyak mungkin ada yang
pengguna rokok itu juga ya kan. Nah itu salah satu faktor memang kenapa tinggi, khususnya mungkin di kota besar ya. Terus apalagi itu penyakit ya di situ. Bahayanya ternyata. Menurut kalian atau kelompok lain dong ya yang kamu simak ya berdasarkan cerita dari kelompok 2 tadi, yang mana kasusnya itu asap yang dihasilkan dari kendaraan atau aktivitas di kota besar Jakarta itu, kira-kira menurut kamu bagaimana ya solusinya untuk mengurangi pencemaran? Menggunakan transportasi umum. Ya betul, nah harusnya ya semua masyarakat mungkin harus mulai belajar khususnya di kota besar mulai belajar menggunakan transportasi umum, menghindari penggunaan mobil pribadi kan ya, kendaraan pribadi yang tentunya kalau kendaraan pribadi itu pasti sesuai dengan populasinya. Kalau 1 juta populasinya berarti 1 juta juga sumber polutan yang dihasilkan. Kalau pakai transport umum 1 juta itu kalau busnya banyak kan ya otomatis berkurang ya perbandingannya ya. Berarti jumlah sumber polusinya pun itu juga berkurang ya, betul. Kalau kelompok di belakang kira-kira selain mengurangi ini apa kira-kira solusinya buat kelompok 2? Apa ya? Ada? Hah? Apa hasilnya kayaknya? Ada nggak? Tadi menggunakan transportasi umum. Untuk mengurangi polusi itu apa ya kira-kira ya? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, bisa menggunakan sepeda di jalan kaki. Ya, itu sama berarti emang ini. Ada apa ya? Coba kalau polusi itu identik dengan apa? Karbon dioksida yang banyak. Untuk mengurangi karbon dioksida yang banyak itu kayak gimana? Mengurangi Ini dari ini apa? Dari lingkungan. Apa ya? Nah, itu menanam tanaman hijau, ya. Itu menambah kadar oksigen sehingga mengurangi apa? Karbon dioksida. Kelompok lain apakah sudah jelas? Paham ya apa yang mereka dapatkan tadi? 2, maju pertama kali yang sudah bagus presentasinya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok siapa lagi yang mau? Ini Acung Lanka ini. Baik, ini tadi lebih menarik kayaknya. Boleh maju di bawah. Ini udah mati kan anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil TKP pencemaran udara dari kelompok jangkrik. Ya, jelasin dulu apa yang sudah kalian lakukan tadi, bagaimana, terus kesimpulannya nanti. Yang kami lakukan adalah menganalisis, Iya betul. Dan mengamati jangkrik yang Jangkrik yang terkena polusi yang udara. dan tumbuhan lah, anggap ada makhluk Iya. hidup di dalam Yang terkena suatu ya. asap tumbuhan Oke. hidup tapi Terus ini perbedaannya. perbedaan sebagai jangkrik pembanding yang ya. masih jangkrik yang sebagai pembanding kalau udara tersebut masih bersih. Ini udara yang masih bersih dan ini udara yang sudah tercemar dengan asap. Yang dan bisa dilihat di sini dia sudah mau metong. Ya. Jadi sudah diketahui sekarang dia sudah Sekarang ingin mati ya. parah. Ya, karena kesusahan untuk hidup. Dia masih mau ingin bertahan hidup dan dia masih makan. Nah, Karena Kan dari mana metong kita? Dia mau makan dari tadi. asap. Iya. Ya. Ya, silakan. Lanjut. Dampaknya
Jadi bisa dampaknya disimpulkan kesusahan untuk bertahan hidup karena adanya asap atau bisa disebut pencemaran udara. Dia padahal masih hidup toh. Iya, dia masih masih ada kejang-kejang gitu dengan matahari. Makanya aku bertahan hidup kan. Padahal ada sumber makanannya. Iya. Ya. Tapi karena adanya pencemaran udara, akhirnya dia susah untuk bertahan hidup. Iya. Atau tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Walaupun dia hidup tapi tidak nyaman tadi, ya. Oke. Dan merusak kesehatan. Iya, betul. Kesehatan pun terganggu. Kalau tuh dari segi tumbuhan itu kelihatan nggak? Apa ya kira-kira? Layu ya. Kayak warnanya beda. Karena polusi udara pun itu izin. Oke, silakan ya. Nggak usah lama ya. Oke, apa lagi? Solusi. Solusinya? Solusinya Menurut kalian? kita mengurangi pembakaran. Betul. Terus mengurangi mengurangi kegiatan bakar-bakar. Terus lebih banyak menanam pohon gitu. Biar makhluk hidupnya itu tuh bisa hidup. Menurut kamu semuanya perhatikan ya. Kelompok 1 ya, mereka punya kegiatan untuk membuktikan tentang pencemaran udara atau polusi udara ya. Bisa jadi mati tadi ya. Kalau ini dia masih bertahan hidup, tapi apa yang kalian lihat? Bahaya sekali. Yang kalian lihat gimana? Dia masih hidup, masih bertahan, tapi menderita sekali kayaknya dia. Ya. Iya. Dia sudah Ya. Jatuh. Sedangkan ini baik-baik saja. Ya. Terus kata kelompok 2 tadi apa? Cara menanggulanginya? Menghindari pembakaran. Kalau kelompok lain apa kira-kira? Menghindari pembakaran tadi ya, betul ya? Iya. Sekarang ibu bertanya, kalian pasti pernah dengar kasus banyak sekali orang yang membuka lahan dengan cara membakarnya. Itu menurut kalian betul apa? Betulkah atau keliru? Dia mau berladang, mau menanam pohon, kebun, tapi dia bakar dulu. Menurut kamu itu apakah sudah betul? Kenapa salah? Padahal dia mau menanam tanaman kebun, artinya melakukan penghijauan. Membakar lahan, ya, untuk membuka lahan perkebunan. Salah apa enggak? Salah. Kenapa salah? Iya. Itu dari segi tanah kemarin ya. Kemudian cara dia betul sekali salah untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Walaupun kemudian dia buka lahan lagi ya, tapi tetap saja dia sudah menyumbangkan polusi atau ya sumber polutan ya untuk pencemaran udara. Ya paham ya? Siapapun itu yang namanya lingkungan yang tercemar ya, semua makhluk hidup bakalan tidak nyaman. Ya betul ya kelompok 2. Kelompok 1 yang sudah melakukan kegiatan ini dengan membuktikan langsung ya makhluk hidupnya. Maaf ya, mohon maaf tuh sama jangkritnya ya, sudah dibuat tidak nyaman. Udah mati tak? Belum. Sebentar lagi dia naik. Gak apa-apa, udah selesai. Ini kita buka, kalau boleh dia diselamatkan nanti ke lingkungan. Dan ini dimatikan aja ya, udah ya. Ini udah mati ya. Baik, silakan. Ada lagi kelompok lain?
Kelompok sudah jelas? Semuanya kelompok yang lain? Baik. Bagus sekali ya, presentasi dari kelompok 1 juga sudah disampaikan. Berikan tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Silakan kelompok 1 ditutup. Baik, terima kasih, kami tutup. Perhatian untuk kelompok lain. Siapa? Sakit karena? Nggak apa-apa. Sambil didengarkan ya. Baik. Silakan kelompok lain, kelompok teman kamu yang paling terakhir gilirannya ya, dapat kesempatan mau menyampaikan ya hasil diskusi kalian yang kalian amati tadi apa? Yang kalian bahas tadi kegiatannya, yaitu ada video juga ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menjelaskan kami diskusi tadi yaitu tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke udara sehingga membuat kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai penyebab terjadinya pencemaran udara adalah 1. Kendaraan bermotor yang berlebihan asap kendaraan bermotor yang berlebihan. 2. Pembakaran sampah. 3. Pembakaran hutan. Dampak terjadinya pencemaran udara adalah berdampak pada kesehatan manusia, contohnya kanker paru, Kanker paru, jantung, stroke. 2. Kurangnya oksigen besi. 3. Pembakaran selain membuat pencemaran udara, pembakaran hutan juga membuat pencemaran tanah yang membuat tanah tidak subur dan kering. Oh iya. Kebakaran hutan tadi ya, yang membuka lahan dengan cara dibakar, atau kebakaran hutan akhirnya tanah pun itu juga ikut tercemar ya. Jadi selain udara juga lingkungan lain ternyata. Baik. Kelompok lain tadi kita sudah dengarkan ya, kelompok 3 ya, kelompok 3 menyampaikan mereka tadi mengamati kasus yang ada di video, yaitu pencemaran udara, yang mana di dalam video tersebut katanya disampaikan apa saja. Paling menambahkan yang tadinya kelompok 1 misalnya tadi cuman bahayanya cuman 1, ternyata di kelompok lain itu ada yang ternyata lebih banyak ya bahayanya, begitu mengerikan ya, atau begitu bahayanya yang namanya polusi udara atau pencemaran udara yang memang dihasilkan memang gara-gara aktivitas kita. Tapi kitanya yang harus meminimalisir atau mengurangi ya untuk menyumbangkan polusi udara tersebut. Baik. Semua kelompok baik sekali. Kita berikan aplaus juga untuk yang hadir. Ya. Silakan ditutup dan duduk. Kita kesimpulannya. Simpulkan ya. Menurut kamu pencemaran udara itu apa? Siapa aja langsung? Yuk. Pencemaran udara menurut kamu? Ini apa? Tadi ada asap. Masuknya apa? Iya, masuknya zat-zat polutan yang sumber pencemar, ke udara. Sehingga apa? Kualitas udara menjadi
menurun. Kira-kira layak apa tidak? Untuk makhluk hidup. Jadi tidak layak ya bagi makhluk hidup. Jadi itulah yang namanya pencemaran udara. Tadi kamu udah tahu ya zat-zat polutan. Nah, zat polutan itu apa aja? Hah? Sampah apa? Sebenarnya zat polutan itu apa? Pada umumnya kalau di udara itu adalah berupa partikel apa? Gas kan? Ya, ini kan asap nih, udah kan lihat. Iya, partikel debu, kabut, asap. Semuanya ya. Kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana dampak atau bahayanya pencemaran udara. Oleh sebab itu semuanya kita harus lebih menyadarkan diri kita bagaimana caranya menjaga udara kita agar tetap bersih, yaitu dengan cara apa tadi? Mengurangi kegiatan yang dapat menyumbangkan apa? Polusi udara, ya. Dengan cara apa? Menghindari, misalnya minimal kalian tidak membakar sampah lagi deh, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Minggu depan kita lanjut ya materi berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang proyek ya. Bukan proyek, maaf sampai tadi. Baik, Ibu ulang ya. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Minggu depan Ibu bukan minggu depan, maksudnya untuk hari ini ya Ibu cukupkan kalian ulang teksnya. Untuk hari ini, pertemuan berikutnya. Iya, baik. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini ya. Jangan lupa ya untuk tugas minggu depan ataupun selanjutnya Ibu beri waktu 2 minggu deh ya. Kalian itu ada tugas kegiatan. Setelah kita belajar tentang pencemaran lingkungan, kalian silakan dokumentasikan apa ya? Kira-kira menurut kamu di lingkungan kalian itu ada pencemaran apa? Ibu bebaskan kalian untuk mendokumentasikan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membuat video dokumenter ya masalah lingkungan yang ada di sekitar kalian, yang menurut kamu itu ini udah pencemaran lingkungan dong ya. Misalnya ada tumpukan sampah, iya berarti itu sudah pencemaran apa? Itu kamu rekod aja ya, kamu rekam aja, dokumentasikan. Kemudian nanti boleh kalian isi suaranya pakai apa ya? Kamu kasih ini ya, dialog di dalamnya. Kamu jelaskan analisa dari video tersebut hubungkan dengan pencemaran. Kemudian kasih solusi ya. Semua kelompok bisa bebas aja ya. Itu tidak menentukan kalian harus pencemaran tanah, harus pencemaran udara, misalnya enggak ya. Pokoknya kalau ketemu kasus di lingkungan, kamu dokumentasikan. Jadi buat video dokumenter. Bisa dimulai dari minggu ini ya. Baik, sudah paham ya bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Kalian harus sadar betul ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.